Salam saudaraku. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hatinya, kita diberi kesempatan untuk melangsungkan persekutuan yang indah di atas Gunung Sion lewat persekutuan hamba Tuhan garis depan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Tungkir. Kalau secara pribadi saya panggil Om. Namun Ibu Gembala tidak bersama dengan kita. Kita akan berdoa nanti supaya secepat mungkin terjadi pemulihan. Terima kasih buat Ketua Persekutuan Hamba Tuhan garis depan. Terima kasih buat kehadiran hamba-hamba Tuhan garis depan, umat Tuhan. Dan terima kasih buat kita semua. Biarlah kita boleh menikmati kemurahan Tuhan lewat firman yang akan kita terima sebagai inti dari ibadah yang kita langsungkan pada saat ini. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan tema yang sama yang telah saya sampaikan dalam kunjungan yang pertama di Medan Tembu dalam penggembalaan Bapak Pendeta Tondang. Dan itu juga yang akan menjadi tema kita nanti sore. Juga nanti di Sidikalang, Bakal Batu, Parongil, di penggembalaan GPT Bapak Pendeta Selain. Juga nanti kunjungan di Pakat. Juga nanti dalam penggembalaan Bapak Pendeta Yosua Manulai, Yusak Menulang, akan bersama-sama kita di sana hari Minggu. Dan semoga tema ini menjadi berkat bagi kita semua, dan bantu doa supaya kita boleh menikmati kemurahan Tuhan pada saat siang hari ini. Puji Tuhan, kami dari Cilegon banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Teramat lebih kami yang hadir ini adalah orang-orang muda, karena gereja kami memang betul-betul didominasi anak muda. Puji Tuhan, saya setia melayani Tuhan. Walaupun masih kurang setia di hadapan Tuhan, tapi saya tetap belajar setia. Mendidik anak-anak ini semua dari sekolah minggu, dari 10 tahunan, terus sampai sudah dewasa, sampai kerja, mengkuliahkan dirinya sendiri, dan sekarang menjadi satu tim dalam pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, segera saja kita perhatikan Kolose, surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat yang ke-21. Silakan. Keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus, ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya Ya. dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi tema kita yang kita ambil dari ayat Kolose 1 ayat 21 adalah juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ini menunjuk kepada titik 2. Strip pertama, bangsa kafir, sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Strip yang kedua, orang fasik dengan segala perbuatan fasik mereka. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, yang dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhi Allah dalam hati dan pikiran mereka. Dan itu terlihat dari setiap perbuatan mereka yang jahat. Pendeknya, setiap orang berbuat jahat menunjukkan bahwa dia hidup jauh dari Allah, sekalipun dia berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Amin, saudaraku. Lebih jauh kita melihat tentang yang dahulu hidup jauh dari Allah di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Ya, silakan. Semuanya adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, yang dahulu hidup jauh dari Allah, banyak melakukan pelanggaran dan banyak melakukan dosa. Sedangkan upah dosa adalah maut. Lanjut ayat 2 sampai 3. Kamu hidup di dalamnya Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 3 hal penyebab terjadinya dosa sehingga seseorang hidup jauh dari Allah. 1, mengikuti jalan dunia ini. Ya, jadi dunia ini salah satu penyebab terjadinya dosa. 2, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya dosa. 3, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Jadi daging juga penyebab sehingga terjadinya dosa. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, mengikuti jalan dunia. 2, mentaati penguasa kerajaan angkasa. 3, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Puji Tuhan, inilah 3 hal penyebab terjadinya dosa sehingga seseorang hidup jauh dari Allah. Sekarang mari kita ikuti satu persatu tentang titik 2. Mengikuti jalan dunia ini. Saudaraku, dunia ini mempunyai arus atau pengaruh yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian gereja Tuhan hingga sampai mengalami kematian rohani. Mati rohani berarti tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, itu dunia. Arusnya kuat, pengaruhnya kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan hidup rohani gereja Tuhan sampai dibawa kepada kematian rohani. Kalau sudah mati rohani berarti tidak dapat berbuat apa-apa. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Kita lihat dulu Matius 4 ayat 8. Baca ayat 7, penulisan ayat 8. Silakan. Yesus berkata kepadanya, Ya. ada pula tertulis, Ya. janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung Iblis yang sangat tinggi. membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi terus. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terima kasih. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Lalu memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Menunjukkan bahwa dunia ini mempunyai daya tarik dan pengaruh yang sangat kuat. Amin, saudaraku. Jadi iblis membawa Yesus naik ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu memperlihatkan kerajaan dunia serta kemegahannya diperlihatkan kepada Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dunia ini mempunyai arus, dunia ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dunia ini punya daya tarik magnet yang sangat kuat untuk mempengaruhi gereja Tuhan, hidup rohani anak-anak Tuhan, untuk dihanyutkan, ditenggelamkan, bila perlu sampai nanti mati rohani, supaya tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat beribadat, tidak dapat melayani Tuhan, tidak jauh dari kegiatan Roh Kudus, jauh dari kegiatan roh, jauh dari ibadah dan pelayanan, dan lain sebagainya. Itu maunya setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita simak dulu kalimat di sini. Iblis membawa Yesus naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Sebetulnya ini adalah posisi yang tepat dan benar, sangat tepat dan benar. Sebagaimana kita siang hari ini berada di atas gunung Tuhan, di atas gunung Sion, tempat kita beribadah. Itu sudah posisi yang tepat. Amin, saudaraku. Tidak salah. Tidak salah. Yang menjadi salah adalah kalau ibadah itu mengarah kepada kerajaan dunia dan kemegahannya. Ibadah itu menjadi salah kalau mengarah kepada perkara di bawah. Perkara lahiriah itu yang menyebabkan jadi salah. Ibadah itu menjadi salah. Coba kita lihat ayat 9 lebih jauh. Dan berkata kepadanya, Ya. semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya, kerajaan dunia, kemegahannya, dunia yang begitu gemerlap. Terus, jika engkau sujud menyembah aku. kalau ibadah arahnya kepada perkara lahiriah, itu sama dengan menyembah setan. Puji Tuhan. Apa artinya kita beribadah tapi menyembah setan? Hanya karena perkara lahiriah. Puji Tuhan, saya tidak mau menyombongkan diri, tetapi saya mau terus belajar untuk terus mengarahkan pandangan kepada perkara di atas. Saya tahu harus banyak berkorban, baik tenaga, pikiran, waktu, bila perlu sampai kepada materi sekalipun. Kalau andai kata saya kumpulkan uang untuk pekerjaan Tuhan,
Mohon maaf dulu ya, jangan tersinggung. Bukan suatu kesombongan. Pencetakan buku majalah yang kami kirim terus per 3 bulan kepada hamba Tuhan kan, sudah berapa puluh juta itu biaya cetaknya. Juga kami datang berkunjung ke tempat ini, berapa puluh juta. Tidak sedikit. Kalau saya mau kumpul-kumpulkan mau, bisa. Tapi saya terus belajar mengarahkan pandangan kepada perkara di atas. Saya tidak mau menyembah setan hanya karena perkara lagi ria. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-10, 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Ya. Enyahlah iblis, Enyahlah iblis. sebab ada tertulis, Ada tertulis. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Ya. dan hanya kepada Dia sajalah engkau Harus berbakti. ibadah itu harus menyembah kepada Tuhan. Harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Terima kasih. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Itu sama dengan menyembah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, menyembah Allah yang hidup ada 2 tandanya. 1, ada tertulis. Ada tertulis. Berarti firman itu telah dituliskan. Bukan dengan tinta, tetapi dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh-loh daging dan ditukik di dalam hati kita. Sehingga menjadi surat pujian, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca dan dikenal setiap orang. Baik lewat perkataan, baik lewat perbuatan, gerak-gerik, sekecil apapun. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, iblis meninggalkan dia. Berarti terlepas dari dosa yang ditimbulkan oleh iblis atau setan. Jadi tadi saya sudah sampaikan di atas, penyebab terjadinya dosa salah satunya adalah setan. Itulah roh jahat dan roh najis. Puji Tuhan. Jadi tapi kalau ibadahnya mengarah kepada Kristus, menyembah kepada Allah yang hidup, tanda yang kedua, iblis meninggalkan dia. Berarti terlepas dari dosa yang disebabkan oleh iblis setan. Itulah roh jahat dan roh najis. Itulah sedikit tentang dunia dan pengaruhnya. Sekarang kita akan melihat tentang mentaati penguasa kerajaan angkasa. Boleh kita kembali dulu membaca Efesus pasal yang kedua. Ayat yang kedua kembali dulu baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Kamu hidup di dalamnya, Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, itu penyebab pertama, dunia dengan arusnya. Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya. yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. di antara orang-orang durhaka. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi tentang mentaati penguasa kerajaan angkasa. Sekarang pertanyaannya, siapakah mereka yang mentaati penguasa kerajaan angkasa itu? Jawabnya, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan. Mendurhaka sama dengan memberontak, sama dengan berani melawan kepada Allah. Itu yang disebut mendurhaka, memberontak atau melawan kepada Allah. Kita lihat dulu contoh orang yang semacam ini. 1 Samuel 15 ayat 3, pembacaan ayat 2 mulai, silakan. Saul ditolak sebagai raja. Iya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Iya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Orang Amalek kepada Israel, terus Karena orang Amalek menghalangi mereka. menghalangi mereka di padang gurun, menghalangi jalan salib, terus Ketika orang Israel pergi dari Mesir. iya, jalan salib, terus Jadi pergilah sekarang. Iya. Kalahkanlah orang Amalek. kalahkan Amalek, Tumpaslah segala yang ada tumpas padanya. yang ada padanya, terus Dan jangan ada belas kasihan kepadanya. ditumpas tanpa belas kasih, terus Bunuhlah semuanya, Iya. laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. ya, firman Tuhan kepada Saul adalah supaya menumpas habis orang Amalek tanpa belas kasih, mulai daripada rajanya sampai rakyatnya, bahkan sampai kepada ternaknya yang tambun-tambun, yaitu kambing domba, lembu sapi, unta dan keledai, harus ditumpas sampai habis. Alasannya karena Amalek telah menghalangi jalan salib. Menghalangi jalan salib itu perbuatan jahat. Sekarang kita lihat respon daripada Saul terhadap firman Tuhan yang datang kepada dia. Di dalam ayat 18, loncat saja langsung ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, silahkan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Ya. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu yang Ya. orang Amalek. Ya. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Terus? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Iya.
Tidak menumpas Amalek itu perbuatan jahat. Terus? Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya. aku memang mendengarkan suara Tuhan. Masih membela diri. Sudah salah bela diri. Terus? Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ya. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Di sini kita melihat Saul membiarkan Agag raja Amalek hidup. Rakyatnya ditumpas memang. Kemudian mengambil ternak yang tambun dari lembu sapi, kambing, domba. Yang bangunnya buruk, yang kurus-kurus memang ditumpas. Pendeknya, Saul tidak dengar-dengaran. Amin saudaraku, seharusnya semuanya ditumpas tanpa belas kasih. Mulai dari raja sampai rakyatnya. Bahkan sampai kepada ternaknya, yang tambun, yang gemuk, sampai kepada yang kurus. Tapi di sini kita melihat, saudaraku, sebagai respon daripada Saul terhadap firman Tuhan, membiarkan Agag raja Amalek hidup dan juga mengambil jarahan yang tambun dari ternak-ternak orang Amalek. Yang kurus ditumpas, dibunuh, dibasmi. Pendeknya Saul tidak dengar-dengaran, tidak mendengarkan firman Allah. Sama dengan tidak dengar-dengaran. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Iya. Orang yang tidak dengar-dengaran suka mencari alasan. Alasan Saul mengambil jarahan yang tambun dari ternak orang Amalek adalah untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu alasannya. Benar ada alasan seperti ini. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel. Ya, jawab Samuel terus. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti mempersembahkan korban. Apakah setara dengan mendengar firman Tuhan? Terus. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Yang benar adalah mendengar firman Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban sembelihan. Terus. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perhatikan saudaraku, mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban sembelihan. Korban sembelihan dalam Mazmur 51 ayat 19, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu korban sembelihan. Tapi itu tidak ada artinya kalau seseorang tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Walaupun saya membakar tubuh saya, walaupun saya sudah berkorban berjerilah sampai kepada paropo ini, kalau saya tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, tidak ada artinya apa yang sudah saya korbankan selama ini. Amin saudaraku. Mendengarkan suara Tuhan jauh lebih berharga daripada korban sembelihan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Memperhatikan firman Tuhan jauh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Lemak domba jantan itu adalah puji-pujian lewat nyanyian dan mazmur yang dinaikkan kepada Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhan dengan bergirang hati, dengan luar biasa berlonjak-belonjak, bahkan tosaya tosini, kalau tidak dengar firman Tuhan, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan tidak ada artinya. Pujian yang kita naikkan tidak lebih berharga daripada memperhatikan firman Tuhan. Jauh lebih berharga daripada hanya bernyanyi. Puji Tuhan, tidak salah bernyanyi, harus bernyanyi supaya mengundang hadirat Tuhan. Sehingga dengan demikian hadirat urapan itu yang memberi kemampuan kita, membasahi hati kita untuk menyerap benih yang ditaburkan sampai dia berkuasa di hati kita semua. Itu arti pujian. Mengundang hadirat untuk membasahi hati. Sehingga pada saat benih firman, tanah itu sudah subur. Dia bertumbuh, berakar, berbuah. Kiranya dapat dipahami. Dalam 2 tadi saya sudah sampaikan. Saya sudah naikkan. Berbuah 160, 30. Tapi tidak ada kesempatan. Kemudian daunnya hijau. Ini obat. Tapi dimulai dari hati kita semua. Jadi memperhatikan jauh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin saudaraku. Barulah kita mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Ayat 23. Sebab pendurhakaan. Pendurhakaan dikuasai oleh roh pendurhakaan. Terus
adalah sama seperti dosa bertenung. Iya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan Iya. terapi. Daud tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan karena dia dikuasai oleh roh pendurhakaan. Mendurhaka sama dengan memberontak, sama dengan berani melawan Allah, sampai berani membela diri karena dia merasa diri benar. Ketika ditunjuk kesalahannya oleh Nabi, Nabi itu berani menunjuk kesalahan. Firman Nabi berani menunjuk kesalahan. Puji Tuhan. Ketika ditunjuk kesalahannya, dia membela diri karena merasa diri benar. Puji Tuhan. Tapi perlu untuk diketahui, pendurhakaan setara dengan dosa bertenung. Bertenung berarti mencari petunjuk-petunjuk kepada arwah-arwah. Mencari petunjuk-petunjuk yang bukan dari Tuhan. Baik kepada horoskop, baik kepada datu, dukun, baik kepada katanya kepada orang pintar, dan lain sebagainya. Itu roh bertenung. Jadi, saudara dan saya harus memperhatikan ini. Roh pendurhakaan itu setara dengan dosa bertenung. Jadi, kita ini hamba Tuhan sering melarang, jangan lihat horoskop, jangan lihat perbintangan, zodiak, itu dosa, itu dusta. Tapi kalau kita sendiri memberontak, sidang jemaat memberontak, itu setara dengan dosa pertenungan. Saya seringkali larang sidang jemaat, jangan dengar zodiak, perbintangan. Tapi kalau saya memberontak, dikuasai roh mendurhaka, ya sama dengan sidang jemaat yang melihat zodiak. Sama dengan sidang jemaat yang pergi ke datu, ke dukun. Puji Tuhan. Maka saya bersyukur oleh karena kemurahan diberi pengertian dari Tuhan kepada saya pertama-tama. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kedegilan atau kekerasan hati setara dengan menyembah berhala dan terapim. Walaupun kita tidak mendirikan arca, terapim atau patung di rumah, tetapi kalau mempertahankan keras hati itu disebut penyembahan berhala. Keras hati itu gambarannya adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah berbatu-batu itu tanahnya tipis. Kalau tanahnya tipis, kerugiannya pada saat benih ditaburkan dia hanya bisa bertumbuh. Senang sekali menerima firman, tetapi tidak berakar. Kerugiannya kalau tidak berakar, pada saat aniaya karena firman, sengsara karena salib, penindasan oleh karena firman itu sendiri, dia murtad, tidak mampu karena tidak berakar. Berarti keras hatinya lebih besar dari kebenaran firman. Itu berhala. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, itu berhala. Suami nomor 1, itu berhala, lupa ibadah. Pekerjaan nomor 1, lupa ibadah, itu berhala. Anak nomor 1, lupa ibadah, itu berhala. Pekerjaan, kuliah, sekolah, pertanian, apapun, kalau itu nomor 1, itu berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mendengar dan memperhatikan, supaya pujian yang keluar dari mulut kita tadi tidak menjadi sia-sia. Karena mendengar dan memperhatikan jauh lebih berharga ternyata. Dari lemak maupun dari korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23 tadi sudah ya. Itu sedikit tentang roh pendurhakaan. Sekarang tentang hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Perlu untuk diketahui, titik 2, strip pertama, hidup menurut keinginan daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Berarti tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak memikirkan perkara-perkara di atas. Hal-hal yang rohani. Tidak memikirkan kegiatan-kegiatan roh. Itulah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Itu keinginan daging. Strip yang kedua. Hidup menurut keinginan daging menunjukkan bahwa seseorang masih berada di bawah hukum Taurat. Masih berada di bawah hukum Taurat. Berarti ibadah Taurat. Berarti ibadah lahiriah. Itulah sedikit tentang 3 perkara yang menimbulkan terjadinya dosa sehingga seseorang hidup jauh dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami
dengan baik. Lebih jauh kita melihat tentang yang dahulu hidup jauh dari Allah. Lebih jauh atau lebih rinci kita melihat yang dahulu hidup jauh dari Allah. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu Ya. sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Orang-orang bukan Yahudi sama dengan bangsa kafir, disebutlah bangsa kafir, terus yang disebut orang-orang tak sama bersunat dengan orang yang tidak bersunat, itu kafir. Terus oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, Yahudi, terus yaitu sunat lahiriah yang Ya. dikerjakan oleh tangan manusia. terus Bahwa waktu itu kamu waktu tanpa itu Kristus, yang dahulu hidup jauh dari Allah, keberadaan mereka, titik 2, tanpa Kristus, terus tidak termasuk keluarga Israel tidak termasuk kewargaan Israel, Dan- tidak bukan bangsa pilihan, terus dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tidak berhak mendapat warisan, terus tanpa pengharapan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam tanpa dunia. Allah di dalam dunia, terus Tetapi ya, sekarang terima kasih, tanpa Allah dalam dunia. Keadaan daripada bangsa kafir yang dahulu hidup jauh dari Allah atau disebut bangsa kafir. Strip yang kedua yaitu titik 2, tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Keadaan orang yang seperti ini sudah dapat dipastikan binasa. Amin, saudaraku. Tadi kita sudah baca di atas tadi, memang orang bangsa kafir itu pantas untuk dimurkai. Tadi pemimpin pujian tadi berdoa, kita ini sebetulnya bangsa kafir yang tidak layak menjadi layak, pantas untuk dimurkai. Inilah keadaan kondisi bangsa kafir, begitu parah, seharusnya binasa, pantas untuk dimurkai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13. Namun kita lihat dulu ayat 13. tetapi sekarang di dalam Ya, Kristus tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, Yesus, kamu yang dahulu jauh yang dahulu hidup jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang hidup dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah salib Kristus. Saudaraku, kalau saya bisa berdiri di sini, bersekutu bersama dengan hamba-hamba Tuhan garis depan Dairi dan sekitarnya, bersekutu bersama dengan umat Tuhan di tempat ini, itu semua karena darah salib Kristus. Bukan karena gagah hebat, bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena logika saya, bukan karena uang saya, tetapi oleh karena darah salib, oleh karena kemurahan. Dan kemurahan ini mendorong saya untuk tiba sampai di tempat ini. Itu pengakuan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Bukan karena saya, tapi oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia itulah yang memberi kemampuan kepada dia. Amin, saudaraku. Rasul Paulus itu salah satu, menurut pengakuannya, adalah salah satu hamba yang paling hina. Hamba yang paling hina. Dan kepada dialah Tuhan yang terakhir kali menunjukkan dirinya. Kepada 12 murid, kepada umat Tuhan yang lain, barulah kepada Rasul Paulus yang paling hina. Sehingga dia menggambarkan situasi itu seperti anak yang lahir belum waktunya. Apa itu anak yang lahir belum waktunya? Bahasa medis. Prematur. Saudara tahu prematur? Tidak berdaya mengangkat tangan, tidak berdaya mengangkat kepala, tidak berdaya dengan kakinya. Lalu kalau bisa, kalau dia mampu, karena kasih karunia. Karena darah salib. Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya bisa, sehingga saya bisa datang ke sini. Habis soreku, karena darah salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang ayat 14 Yosua. Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera. Dia memberi damai sejahtera. Kalau yang jauh menjadi dekat, itu damai sejahtera. Terus? Yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Pendeknya, Tuhan telah mempersatukan kedua pihak. Pihak yang jauh maupun pihak dekat sudah dipersatukan. Tadi oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Saya mau sampaikan siang hari ini.
Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Yang jauh dipersatukan dengan yang dekat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Di luar logika manusia, tidak mungkin terjadi. Karena baik pihak yang jauh maupun pihak yang dekat itu sama-sama berada di dalam kelemahannya masing-masing. Misalnya, saudaraku, kalau si A masih mempertahankan kelemahannya dan menikmatinya, si B juga tetap bertahan di dalam kelemahannya, maka si A dan si B tidak akan mungkin bersatu. Itu sebabnya tadi saya katakan, ini ketika yang jauh dan yang dekat dipersatukan oleh Tuhan, ini sesuatu yang tidak masuk akal, mustahil terjadi. Karena baik pihak yang jauh maupun pihak yang dekat itu sama-sama berada di dalam kelemahannya masing-masing. Dan oleh karena kelemahan ini tidak mungkin bisa bersatu. Tapi kenyataannya Tuhan mempersatukan yang jauh maupun dekat oleh darah salib. Coba kalau suami bertahan di dalam kelemahannya, tidak akan bisa bersatu dengan istrinya. Mungkin satu atap, tapi hatinya yang satu ke sana, yang satu ke sini. Juga sebaliknya kalau istri bertahan dalam kelemahannya, tidak mungkin bisa bersatu. Yang jauh-jauh, tetap jauh dengan yang lain. Padahal sudah dekat dalam satu atap rumah. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan heran. Kenapa satu atap suami dan istri tidak bersatu? Kenapa anak dengan orang tua tidak bisa bersatu? Jangan heran. Jangan heran. Itu bisa terjadi kalau masing-masing bertahan di dalam kelemahan, bahkan menikmati kelemahan. Tapi di sini kita sudah melihat Tuhan telah mempersatukan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sederhana lagi, tidak masuk akal juga saya sampai di sini. Akhirnya yang jauh menjadi dekat, saya bisa bertatap muka dan kita saling mengenal dan menyatakan kasih, dan kasih itu mempersatukan. Dan kasih itu kalau kita tetap di dalam kasih nanti menyempurnakan. Selain menutupi dosa, menyempurnakan nanti puncaknya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Baik, sekarang kita akan melihat kedua pihak dulu ya. Tadi kan saya sudah katakan yang jauh maupun yang dekat tidak mungkin bisa dipersatukan. Sekarang kita akan melihat kedua pihak. Pertama-tama, pihak yang jauh itu menunjuk kepada bangsa kafir, sama dengan orang yang tidak bersunat. Bangsa kafir sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kita lihat dulu referensi ayatnya. Baca ulang kembali Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir, terus yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Terima kasih. Bangsa kafir itu sama dengan orang yang tidak bersunat. Tidak bersunat artinya hidup menurut hawa nafsu daging. Berarti dagingnya belum ditanggalkan. Hawa nafsu daging ini bisa terlihat dengan jelas semuanya terperinci di dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada 15 tabiat daging di situ. Tapi kita tidak perlu lihat itu. Amin, saudaraku. Tidak bersunat berarti masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Mari kita lihat Roma 8 ayat 5. Silakan. Hidup oleh roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Mereka yang hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari memikirkan hal-hal yang dari daging. Tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak memikirkan kegiatan-kegiatan di dalam ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu orang yang hidup menurut daging. Puji Tuhan, saya juga harus bangga kepada Tuhan Yesus. Tuhan berikan sidang jemaat. Jumlah kami tidak seberapa, belum mencapai 100. Tuhan kasih pemuda-pemudi yang mau memikirkan kegiatan roh, mau memikirkan ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan di dalamnya. Puji Tuhan. Mungkin saja masih ada daging-dagingnya, tetapi kalau tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai daging, maka ia pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita mengadakan persekutuan ini kegiatan roh.
Amin, saudaraku. Saya belajar terus memikirkan hal yang seperti ini. Saya belajar terus, apapun harganya. Saya tidak perlu sebut. Apapun harganya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Perlu untuk diketahui, orang yang hidup menurut daging menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena orang yang hidup menurut daging tidak takluk kepada firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah bangsa kafir. Lalu lebih jauh kita lihat bangsa kafir. Gambaran dari bangsa kafir. Injil Matius 15. Ayat 25 sampai 27. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Ya, boleh baca ayat 24. Jawab Yesus. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang dari Israel. Terus Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, perempuan Kanaan, Sirofenisia. Terus Tuhan tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab, Yesus menjawab. Terus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak ya, dan melemparkannya bangsa Israel kepada anjing. dan melemparkannya kepada anjing. Terus Kata perempuan itu, Ya. benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. ya, perempuan Kanaan digambarkan sebagai bangsa kafir. Perempuan Kanaan sebagai bangsa kafir digambarkan seperti anjing. Ini gambarannya, digambarkan seperti anjing. 2 Petrus 2 ayat 22. Mulai ayat 21 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Ya. Tetapi kemudian berbalik Kemudian dari perintah kudus berbalik, meninggalkan, mengecilkan firman, melecehkan firman. Terus yang disampaikan kepada mereka. Terus Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. yang Anjing kembali lagi ke muntahnya. Terus dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Arti rohaninya untuk kita, bangsa kafir senantiasa terus menerus mengulangi kesalahan yang sama. Itu bangsa kafir. Itulah noda kekafiran. Itulah kenajisan bangsa kafir. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat dosa yang paling mendasar dari bangsa kafir. Ada 2. Yang pertama, Injil Lukas 16 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Borok merindukan makanan yang jatuh dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Terus Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. anjing-anjing datang dan menjilat borok. Anjing itu suka menjilat borok. Artinya suka dengan kelemahan orang lain. Puji Tuhan. Kalau seseorang suka dengan kelemahan orang lain, berarti dia masih berada dalam kelemahan. Misalnya kalau kelemahan itu sesuatu hal, dia menyukai itu, berarti dia juga di dalam kelemahan yang sama. Persis seperti lidah. Persis seperti lidah yang terus digunakan untuk mengata-ngatai, menceritakan kekurangan orang lain. Nah, anjing menjilat, terus dijilat borok itu sampai bersih. Menyukai kelemahan orang lain. Persis seperti lidah, terus menceritakan kekurangan orang lain. Dari sisi ini, sisi itu. Itu kelemahan yang paling mendasar dari bangsa kafir. Yang pertama. Yang kedua, Injil Yohanes 10 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Baik. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Terus dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Iya. ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Iya. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pekerjaan daripada serigala, pekerjaan daripada anjing hutan, yang pertama menerkam, yang kedua mencerai-beraikan. Itu pekerjaan daripada anjing hutan. Yang pertama menerkam dan mencerai-beraikan. Menerkam berarti menyakiti, menyerang, menyakiti, mendakwa dan lain sebagainya. Kemudian mencerai-beraikan berarti membuat kawanan domba itu menjadi liar. Liar artinya atau sama dengan
domba-domba tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan. Kalau domba-domba menjadi liar, tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan, dia selalu berada di gunung yang satu, dan kemudian minggu depan di gunung yang lain, terus menerus seperti itu disebut berarti dia sedang dikuasai oleh anjing hutan, roh jahat. Itulah serigala, liangnya serigala. Puji Tuhan, liar, tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan, tidak mempunyai satu gembala, liar terus begitu. Amin, saudaraku. Nah, itu pekerjaan daripada anjing hutan. Itu yang dosa yang kedua yang paling mendasar daripada bangsa kafir. Liar, susah untuk diatur. Beda kalau Injil Yohanes pasal 10 ayat, boleh baca ayat 2 dan 3. Kita lihat perbedaannya kalau tergembala. Ayat 3 sampai 4, baca ayat 2 mulai. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya. Terus? Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Berbeda kalau domba tidak liar, saudaraku. Yang pertama, mendengar suara gembala. Saya pernah melihat nonton di Facebook, ada videonya, YouTube-nya. Jadi entah itu tempat rekreasi, saya tidak tahu. Jadi yang pengunjung itu datang, disuruh coba panggil tuh kawanan domba di sana itu. Bisa tidak dengar-dengar kepada engkau? Ada beberapa orang pengunjung silih berkata, tidak mau. Setelah orang-orang pengunjung itu tidak ada yang bisa memanggil domba yang tergembala itu, yang ada dalam padang penggembalaan itu, datanglah gembala yang asli. Baru satu kali sweet, langsung mendengar suara gembala. Amin, saudaraku. Itu tergembala, tidak liar. Itu bukan anjing hutan. Kemudian mengikuti gembala. Saya bersyukur ikut gembala. Tapi sejauh ini kita sudah digembalakan oleh pengajaran salib. Ikuti terus salib, pengajaran salib. Amin, saudaraku. Kemana saja kita dibawa. Tapi yang pasti, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pengajaran salib itu membawa hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah dua dosa yang mendasar dari bangsa kafir. Sangat disayangkan. Maka tadi di atas saya sudah katakan, tidak mungkin yang jauh bisa menjadi satu dengan yang dekat. Itu alasan saya tadi. Kenapa? Tidak masuk akal loh, saudaraku. Sungguh tidak masuk akal. Puji Tuhan. Itulah sekilas mengenai bangsa kafir. Sekarang kita lihat dulu dari pihak yang dekat. Tadi pihak yang jauh. Sekarang kita lihat pihak yang dekat. Strip yang kedua, pihak yang dekat. Itu menuju kepada bangsa Israel. Kita lihat dulu bangsa Israel. Sedikit saja mengenai bangsa Israel. Roma pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 2. Silakan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apa kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Ya, termasuk sunat terus Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Dalam segala hal itu banyak sekali, dan kelebihannya banyak dalam segala hal sebetulnya. Terus pertama-tama. Tapi yang pertama-tama terus kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Dan yang kedua sunat. Itu kelebihan daripada bangsa kafir. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah dipercaya untuk berada di atas gunung Sion, beribadah dan melayani kepada Tuhan, berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, menjadi milik pusaka kita. Kita patut bersyukur ya. Amin, saudaraku. Amin. Terus kita diberi firman Tuhan, dipercayakan firman Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Bangsa Israel, kelebihan mereka pertama-tama dipercayakan firman Tuhan, hukum Taurat. Yang kedua sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Puji Tuhan. Baik, Roma 2 ayat 17. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Iya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi terus dan bersandar kepada hukum Taurat,
bermegah dalam Allah. Lihat, di sini kita melihat bahwa orang Yahudi itu bersandar kepada hukum Taurat, kemudian bermegah dalam Allah. Ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Bermegah, bangga terhadap kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan lebih daripada kepercayaan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kafir. Terus, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Terus, ya terima kasih. Bangsa Israel bermegah atas hukum Taurat, tetapi mereka menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat. Bermegah terhadap hukum Taurat, tetapi tidak bertekun di dalamnya. Sehingga dengan demikian mereka menghina Allah. Puji Tuhan, saya bangga jadi hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Walaupun tidak disebut pendeta tidak apa-apa. Saya hamba Tuhan. Diberi jabatan gembala. Puji Tuhan. Berarti saya sudah dapat jabatan satu minimal. Yang sudah terlihat. Jabatan gembala ada 5. Kalau dipercaya dalam pembukaan rahasia firman, jabatan nabi. Puji Tuhan. Kalau dipercaya jabatan rasul untuk memberitakan firman Kristus, supaya semua yang mendengar hidup benar sesuai iman. Puji Tuhan. Saya bangga. Tapi kalau bangga bermegah, tidak tekun di dalamnya, tidak menghargai kepercayaan Tuhan, sama dengan menghina Allah. Bangsa Israel begitu. Dipercaya hukum Taurat, bermegah terhadap hukum Taurat, bermegah terhadap sunnah, tapi tidak hidup di dalamnya, tidak bertekun di dalamnya, justru menghina Allah. Dari mereka, nanti bangsa lain akan menghina Allah. Dari kita mulai. Dari kita. Kalau suami saja tidak baik, istri saja bisa menghina suami loh. Sampai nanti menghina Allah. Puji Tuhan. Saya yakin mengatakan itu. Karena tahun-tahun pertama dalam nikah, banyak sekali untuk menyatukan dua hati. Tidak mudah. Istri saya boru Cina Semarang. Kalau boru Batak mudah sekali, saya tahu. Si purpar sinap apa itu? Parjum. Sudah purpar aja, nanti ujungnya baik. Mudah Batak. Cina tidak semudah itu, saudaraku. Tapi gak usah nikah 2 kali mau ambil istri. Tidak boleh. Coba-coba dulu Pak Situhan. Saya mau enggak. Enggak boleh. Setuju ya? Sudah cukup 1. Sudah itu nomor 1. Sudah itu yang terbaik. Mau seperti apa rambutnya, mau lurus, mau keriting, mau setengah keriting, sudah itu yang terbaik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini pengalaman saya aja sedikit. Untuk menyatukan dua hati itu tidak gampang. Kalau suami tidak menjadi contoh, sampai nanti istri bisa menghina Tuhan. Itu pengalaman saya tahun pertama, kedua, sampai ke tahun keempat. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi tolong saya firman ini terima ya. Yang begitunya ternyata. Mohon ya, jangan ya. Habis regu. Puji Tuhan. Susah. Apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan model begini. Akhirnya menghina Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24. Seperti ada tertulis. Iya. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sampai akhirnya bangsa-bangsa lain menghujat nama Tuhan. Karena mereka bangsa Israel tidak bertekun di dalamnya. Dipercaya hukum Taurat tapi tidak bertekun. Bangsa lain menghina Tuhan. Lebih jauh kita melihat peristiwa ini di dalam Yesaya pasal 52. Ayat yang keempat. Tuhan menyelamatkan Sion. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Begini firman Tuhan. Dahulu umatku berangkat ke Mesir. Dahulu berangkat ke Mesir, bangsa Israel tinggal di Mesir, tinggal di situ, terus sebagai orang asing, sebagai pendatang, terus. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Puji Tuhan. Lihat ya ayat keempat. Dahulu bangsa Israel berada di Mesir, menjadi pendatang, menjadi orang asing. Dimulai dari 1 orang, kemudian 12 orang, kemudian menjadi 70 orang, terus berkembang sampai tidak terhitung. Puji Tuhan. Lalu setelah Tuhan mendengar doa mereka dibebaskan dari Mesir oleh darah anak domba Paskah.
dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah yang diwariskan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Tanah perjanjian. Puji Tuhan. Ibadah ini diwariskan kepada kita. Tuhan milik pusaka kita. Jangan tinggalkan tanah Kanaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan jauh dari ibadah pelayanan. Tuhan sudah mewariskan. Itu yang pertama. Dibebaskan oleh darah Yesus, dibawa ke tanah Kanaan supaya bisa beribadah, supaya dapat berbakti kepada Tuhan. Seperti pernyataan Yosua, saya seisi keluarga beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, membebaskan bangsa Israel dari pajak yang dipaksakan oleh Asyur kepada bangsa Israel. Pajak, harus membayar upeti pajak kepada Asyur. Itu juga dibebaskan. Tuhan Yesus baik. Amin, saudaraku. Dahulu saya sebelum jadi hamba Tuhan tidak mengerti soal manajemen keuangan dan sebagainya. Oh, saya dipaksa untuk ini, dipaksa untuk itu, bayar. Habis. Tuhan tolong sekarang. Baik, ayat yang kelima. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Apakah lagi urusanku di sini? Kenapa ada pernyataan seperti ini, Yosua? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Umatku sudah dirampas. Sudah dirampas begitu saja terus. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Iya. Namun pada akhirnya bangsa Israel kembali dibuang ke tanah ke Babel, tanah Babel. Dan Nebukadnezar merampas semua perkakas-perkakas yang ada di dalam tabernakel. Kita butuh harta rohani. Kita butuh karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, imam-imam untuk melayani Tuhan. Tapi setelah dibuang ke Babel bermegah dan Babel bangsa lain menghujat nama Tuhan karena Israel tidak tahu diri. Sudah dibebaskan oleh darah Yesus dari Mesir, dibebaskan dari bayar pajak kepada upeti kepada Asyur. Tapi kembali berulang karena tidak bertekun di dalamnya. Akhirnya dibuang ke Babel. Tidak tahu diri. Dan Babel yang menjajah, bermegah atas mereka. Bangsa-bangsa lain menghujat nama Tuhan setiap hari. Lalu keluarlah perkataan dari Tuhan. Apakah lagi urusanku di sini? Terlalu capek Tuhan. Terlalu capek. Terlalu capek Tuhan melihat saya. Sempat istri saya, wah luar biasa. Capek Tuhan melihat saya. Tapi oleh darah salib tadi, saya bisa berdiri bertatap muka dengan saudara. Saya tidak tahu apakah hanya kepada saya Tuhan capek. Mungkin saudara tidak, semogalah. Terlalu capek mengulangi kesalahan. Saudaraku, Babel dalam Wahyu pasal yang ke-18, tempat roh jahat dan roh najis bersembunyi. Roh najis itu sangat dibenci oleh Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan itu juga yang harus kita benci. Jangan menyukai apa yang dibenci oleh Tuhan, supaya orang lain tidak menghujat nama Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah yang terjadi terhadap bangsa Israel. Sedikit saja yang dekat menuju kepada bangsa Israel. Hanya bermegah, tapi tidak bertekun di dalamnya. Apa artinya? Diberi jabatan gembala, tapi tidak sungguh-sungguh dan memberi cerminan hamba Tuhan. Tidak ada artinya. Nanti orang lain menghujat nama Tuhan setiap hari selama kita hidup. Karena selama kita hidup, selama itu juga perangai, kelakuan, karakter, solat tingkah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baik. Kemudian kelebihan yang kedua dari yang dekat bangsa Israel adalah sunat. Bolehlah kita baca sedikit. Roma 2 ayat 25. Silakan Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
Sunat memang ada gunanya. Sunat memang ada gunanya, saudaraku. Terus, Jika engkau mentaati hukum Taurat. jika ia taat kepada hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Terus, Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, kalau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. maka sunat tidak ada lagi gunanya. Amin, saudaraku. Sunat itu bagus, berguna, baik, kalau memang ia taat kepada hukum Taurat. Tapi kalau ia tidak taat kepada hukum Taurat, maka sunat tidak ada lahirnya, tidak ada artinya. Berarti orang yang disunat tanpa taat kepada firman, itu yang disebut sunat lahiriah, atau ibadah yang dilangsungkan secara lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Disunat bagus kalau taat kepada firman, hukum Taurat. Tetapi kalau ia tidak taat kepada hukum Taurat, maka sunat itu tidak ada artinya. Itulah yang disebut sunat lahiriah. Tidak berarti. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ibadah lahiriah. Matius 15. Ayat 8 dulu. Ayat 7, 8. 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai orang munafik beribadah, menjalankan ibadah secara lahiriah, itu munafik terus. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa itu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Iya, bibir, mulut, lidah memuliakan Tuhan. Terus, Padahal hatinya jauh daripadaku. bibir, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan ibadah secara lahiriah. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Oh, dengan luar biasa, dengan antusias. Kita katakan haleluya, amin. Nah, itu bagus. Tapi kalau hatinya jauh dari Tuhan, itu sama dengan ibadah lahiriah. Jadi ibadah lahiriah itu sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani kepada Tuhan, tapi manusia batiniannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Haleluya. Apa tadi? Berapa banyak pujian? Satu kota tanpa malam. Bagus. Tapi saat firman disampaikan, ditolak. Itu ibadah lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mana? Pilih yang mana? Disunat tidak taat kepada hukum. Atau memang mampu disunat terus mampu melakukan hukum Taurat. Tapi saya kira tidak ada yang mampu melakukan satupun hukum Taurat. Siapapun dia, hamba Tuhan sekaliber apapun, satupun dia tidak akan sanggup melakukan hukum Taurat. Ada 10. 1-4 di dalam hukum lo batu pertama, 5-10 di dalam lo batu kedua. Coba pilih yang mana? Coba yang paling enak-enak cari. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Silakan pilih salah satu. Yang mana pilih? Coba buktikan. Dan tidak ada seorang hamba Tuhan sekali berapapun yang mampu mengatakan 1 dari 10 sudah saya lakukan. Dan mampu. Juga sebaliknya, disunat tapi tidak taat kepada firman. Nah, itu berarti ibadahnya lahiriah. Persamaannya, mulut memuliakan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Bagus kita sudah memuji Tuhan, tapi lebih bagus lagi kalau hukum atau firman itu tidak diabaikan. Amin, saudaraku. Supaya ibadah ini tidak lahiriah. Supaya penyembahan kita bukan kepada setan. Betul-betul mengarah kepada Kristus sebagai kepala, sama dengan menyembah Allah yang hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah sedikit mengenai keadaan daripada bangsa Israel. Boleh saya tambahkan sedikit lagi ibadah lahiriah. Matius pasal 5 ayat 38. Silakan. Yesus dan hukum Taurat. Iya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Arti rohaninya, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sama dengan orang yang berbuat salah tidak luput dari penghukuman. Berarti mereka yang berada di bawah hukum Taurat itu tidak kenal belas kasih, tidak kenal kasih karunia, pasti berujung kepada kematian. Orang yang mata dibalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sama artinya mengasihi sesama tetapi membenci musuh. Berbuat baik hanya kepada orang yang baik.
Orang yang berada di bawah hukum Taurat tidak sempurna di dalam kasih. Mengenal yang baik, buah pohon yang baik dan buah pohon yang jahat. Tahu yang baik, tapi tahu juga yang jahat. Tidak sempurna di dalam kasih. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Arti rohaninya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang berbuat salah tidak luput dari hukuman. Mengasihi sesama, membenci musuh. Tidak sempurna dalam kasih, tidak sempurna di dalam kebaikan. Itulah ibadah lahiriah. Itulah orang yang berada di bawah hukum Taurat. Ibadah lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan, kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang yang baik, dunia tahu. Yang tidak mengenal Tuhan tahu. Mengasihi sesama saja, dunia tahu. Coba saudara perhatikan, dunia begitu. Kalau orang itu membela dia baikin. Yang tidak membela, dia bila perlu dibalas lagi. Dunia tahu. Tapi apa kelebihan kita yang berada di atas gunung Tuhan dengan orang yang tidak berada di atas gunung Tuhan? Itulah kondisi bangsa Israel. Punya kelebihan, tetapi kelebihan itu menjadi kekurangan karena tidak bertekun di dalamnya. Puji Tuhan. Jadi, dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan, betul sekali bahwa tidak masuk akal yang jauh menjadi dekat. Amin saudaraku, di luar akal pikiran manusia. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya dapat dipersatukan. Amin saudaraku, puji Tuhan. Baik, kita sudah melihat bangsa kafir yang jauh, bangsa Israel yang dekat dengan kelemahan-kelemahannya, sehingga kita mengambil kesimpulan tidak mungkin dapat bersatu. Tapi di atas tadi kita sudah melihat darah salib mempersatukan kedua pihak. Baik, kita akan lihat buktinya sebagai jalan keluar. Titik 2. Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Puji Tuhan. Untuk mempersatukan kedua pihak yang jauh maupun yang dekat, maka ia harus merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itu harus dirubuhkan dulu. Tembok pemisah itu menunjuk kepada hukum Taurat, pemicu terjadinya perseteruan. Jadi tembok pemisah itu menunjuk kepada hukum Taurat yang memicu terjadinya perseteruan. Jadi hukum Taurat itu, kesimpulannya hukum Taurat itu tidak sanggup mempersatukan kedua pihak. Bangsa Israel pihak yang dekat, mau coba mendekat kepada yang jauh, tidak bisa. Apalagi bangsa kafir mau mendekat, yang jauh menjadi dekat, tak bisa. Maka Tuhan terlebih dahulu untuk mempersatukan kedua pihak merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berarti tembok pemisah itu itulah hukum Taurat yang memicu terjadinya perseteruan. Kesimpulannya hukum Taurat tidak sanggup mempersatukan kedua pihak. Amin saudaraku, tidak sanggup. Biar siapapun dia, suami istri, tidak akan bisa kalau masih tetap berada di bawah hukum Taurat. Ibadah lahiriah, ibadah Taurat lahiriah. Walaupun dia ibadah lahiriah, ibadah Taurat dengan segala ketentuan, peraturan, perintah, tidak akan bisa. Rasul Paulus kan begitu, ahli Taurat, orang intelektual, Farisi, tapi jauh dari Tuhan. Padahal bangsa Israel, Yahudi tulen dari suku Benyamin. Abesreku, tidak bisa. Haleluya. Sesi terakhir ini kita pusatkan dulu perhatian kita, supaya kita nanti melihat bahwa yang jauh bisa menjadi dekat, menjadi satu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Sebagai bukti dulu ya. Tadi kita memang sudah melihat bahwa Tuhan mempersatukan kedua pihak dengan jalan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tapi kita lihat dulu bukti bahwa memang hukum Taurat itu tidak mampu mempersatukan kedua pihak. Roma 8 ayat 3. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Hukum Taurat tidak berdaya terhadap daging. Terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi pendeknya ayat ini, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Jadi kesimpulannya hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging, lemah terhadap daging. Hukum Taurat itu kita buktikan ya dalam Roma 7 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Kalau hidup dalam daging, perhatikan. Terus hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat, terus bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hawa nafsu dosa berkuasa terhadap anggota-anggota tubuh dari kepala sampai ujung kaki, itu karena dirangsang oleh hukum Taurat. Kepada siapa? Mereka yang hidup di dalam daging. Hukum Taurat itu lemah terhadap daging. Sehingga hawa nafsu dosa terus menerus berkuasa terhadap mereka yang hidup menurut daging. Kenapa? Karena hukum Taurat itu merangsang dosa. Saudaraku, perhatikan. Ada 9 kata jangan di dalam hukum Taurat. Jangan, sampai 9 kali. Tapi justru oleh karena kata jangan ini merangsang, sehingga terjadinya dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi betul, hukum Taurat tidak bisa mempersatukan kedua pihak. Saya potong tadi sedikit. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah mempersatukan kedua pihak, yang jauh maupun dekat. Telah dipersatukan karena dia telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berarti tembok pemisah itu adalah hukum Taurat, karena memicu terjadinya perseteruan tadi. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, kita lihat dulu Efesus 2 ayat yang ke-16. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib. Yang jauh maupun dekat diperdamaikan dalam satu tubuh Kristus dengan Allah oleh salib. Terus dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Merubuhkan tembok pemisah, artinya membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, sehingga kedua pihak menjadi satu. Prakteknya Yesus harus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban di atas kayu salib. Itu prakteknya. Jadi harus ada yang menjadi korban. Setelah belajar dari tahun pertama, 2, 3, 4 dalam nikah saya banyak belajar. Pengalaman di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu menjadi guru bagi saya. Jadi pengalaman jadi guru. Dan guru itu banyak mengajari saya. Kalau orang punya pengalaman, tapi pengalaman tidak digunakan jadi guru, terlalu bebal menurut saya. Sehingga lewat pengalaman yang menjadi guru, akhirnya saya diajar untuk menjadi korban. Sehingga yang jauh bisa menjadi dekat. Amin, saudaraku. Harus ada yang korban. Contoh kecil. Supaya Yosua bertobat, saya harus korban. Saya tidak perlu ceritakan kekurangannya dia. Oleh karena kekurangannya dia, saya sakit. Pikiran saya sakit, hati saya. Juga pemuda yang ada di sini, hampir semua. Oleh karena kejahatan, kenajisan, pemberontakan, saya jadi korban. Tapi dengan adanya korban Kristus yang jauh menjadi dekat, kedua pihak telah dipersatukan oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jaminannya darah salib, korban Kristus. Amin, saudaraku. Padahal tadi kita sudah melihat, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak mungkin bertobat. Pada itu, mulutnya panjang dan lebar, tinggi dan dalam.
Tapi lihat, yang jauh menjadi dekat. Jaminannya darah salib. Amin, saudaraku. Yesus harus korban. Saya tambahkan sedikit lagi. Itu ada pemudi cantik. Dari kecil sekarang kerja. Oh, sama papahnya melawan saya. Saya tidak takut menceritakan. Memang itu fakta. Puluhan tahun. Karena pertama-tama ibadah di rumahnya. Sebelum ada penggembalaan kami. Hanya satu orang suami. Tambah lagi istrinya. Terus tambah lagi anak-anak kecil. Nah, udah kerja. Udah kuliah dirinya sendiri. Terus selesai ibadah memang dikasih makan. Tapi kalau nanti khotbah itu menusuk hati, kami makan, kalau bahasa Bataknya marulau namoko. Masa saya dikasih makan tapi tidak diomongin, pulang tidak diomongin. Sakitnya Tuhan. Saya tahan. Berapa lama? 1 minggu? Enggak. 2 minggu? Enggak. Puluhan tahun. Jadilah penggembalaan. Kita yang jauh, sidang jemaat GPT Betania yang jauh, menjadi dekat. Oleh darah salib. Amin, saudaraku. Ayo kita tinggikan korban Kristus dalam hidup kita masing-masing. Jadilah korban. Hargai korban Kristus. Ada tanda darah. Doa tadi saya dengar, ada percikan darah. Orang lain yang melakukan, saya kena perciknya. Aniaya karena firman, sengsara karena salib. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Percikan darah. Amin, saudaraku. Si Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita akan melihat Ibrani 10. Ayat 8 sampai 9. Baca Yosua cepat. Persembahan yang sempurna. Ya. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Ya, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sembelih dan lain sebagainya. Terus? Dan kau tidak berkenan kepadanya. Tidak. Terus? Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Iya, dengan peraturan, perintah, ketentuan yang ada. Terus? Dan kemudian katanya, Iya. sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Iya. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Iya. Yesus datang dan mempersembahkan tubuhnya sebagai korban di atas kayu salib. Sebab Allah tidak berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa. Sekalipun itu dipersembahkan menurut peraturan, ketentuan dan perintah dan peraturan yang ada, begitu rapi, begitu sopan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan hanya berkenan kepada tubuh Yesus yang dipersembahkan sebagai korban di atas kayu salib, sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Korban Kristus, Yesus menjadi korban, itu sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Matius 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Iya. Ya Bapakku, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. ya Bapakku, sebagai anak dengar-dengaran. Ya, itu dengar-dengar. Ya Bapakku, dengar-dengaran. Terus cawan ini tidak mungkin lalu. Terus, Kecuali apabila aku meminumnya, Iya. jadilah kehendakmu. iya. Cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Yesus harus meminum cawan Allah. Arti rohaninya, Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian, jadilah kehendakmu. Berarti menjadi korban. Sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Bukan berarti menjadi korban sama dengan orang hina. Bukan. Jiwa yang hancur, hati yang patah tidak dipandang hina, berarti mulia. Sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Apa buktinya korban menjadi setara dengan melakukan kehendak Allah Bapa? Kembali dulu baca Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Ya. korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Allah tidak menghendaki korban persembahan bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa. Terus Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus jadi korban. Terus
Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Tidak, tubuh Yesus menjadi korban. Terus, Lalu aku berkata, ya, sungguh aku datang. sungguh aku datang. Yesus datang ke dunia. Terus, Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Terus, jadi untuk menjadi korban, kalau menjadi korban sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa yang tertulis dalam kitab gulungan. Bukan berarti menjadi orang hina. Amin, saudaraku. Yesus datang. Ada tertulis tentang aku dalam kitab gulungan. Berarti menjadi korban sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Jangan mengorbankan. Berarti tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan mengorbankan. Oh, kalau politik, orang lain mau mati silakan. Tapi dalam Tuhan tidak seperti itu. Jangan mengorbankan. Korban sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa yang tertulis dalam gulungan kitab. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya. Ayat 9 baca. Dan kemudian katanya, Ya. sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, tujuan melakukan kehendak Allah Bapa, menjadi korban, melakukan kehendak Allah Bapa. Terus, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Tujuannya, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Itu tujuannya. Strip pertama, yang pertama itu menuju kepada hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu yang dihapuskan, dibatalkan. Kemudian yang kedua, untuk menegakkan yang kedua, itu menuju kepada kasih karunia. Kita lihat contohnya ya, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 4 dulu. Perempuan yang berzina. Ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dia duduk mengajar. Terus, Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, terus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Berbuat zina di pagi hari tertangkap basah. Terus, Musa dalam hukum Taurat mereka berada di bawah hukum Taurat. Terus, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? terima kasih. Ayat 1 sampai 5 di sini kita melihat ahli Taurat orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, ketangkap basah berbuat zina di pagi hari, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus, dilemparkan. Nah ini. Lalu mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat, perempuan yang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati, dirajami dengan batu sampai mati. Lalu mereka bertanya lagi, menurutmu bagaimana? Itu hukum Taurat. Dan yang berada di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Nah, sebentar dulu. Sebelum lanjut ya. Jadi orang yang berada di bawah hukum Taurat, selain melempari atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melempari dengan batu sampai mati, selain itu juga mereka ingin mencobai Tuhan. Itu kelemahan daripada orang yang berada di bawah hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Melempari sampai mati perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Menurut hukum Taurat seperti itu. Lalu kemudian mencobai Tuhan. Suka mencobai. Puji Tuhan. Tapi kita tidak suka mencobai. Baca ulangi ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ya. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus membungkuk. Setelah membungkuk ditulis. Terus? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, terus? Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Iya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Setelah mengatakan itu, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. untuk yang kedua membungkuk, lalu ditulis di tanah lagi dengan ujung jari. Terus? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Terus? Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Terus? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Terbungkuk dan bangkit terus? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Terus?
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Terus Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Yesus membungkuk lalu menulis bangkit. Membungkuk, menulis lalu bangkit. Membungkuk dan bangkit itu menuju kepada kematian dan kebangkitan. Kasih Allah. Dan saat kasih Allah dinyatakan, dia menuliskan bagian dari loh batu pertama, kasih kepada Tuhan. Kemudian bagian dari loh batu yang kedua, kasih kepada sesama. Yang pertama dihapuskan, lalu yang kedua ditegakkan. Amin, saudaraku. Supaya perempuan ini tidak binasa. Di mana mereka semua? Tidak, saya tahu Tuhan. Mereka sudah pulang teratur. Karena Tuhan sudah menegakkan yang kedua. Kasih karunia. Oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mempersatukan yang tidak mungkin dipersatukan. Jaminannya darah salib. Percaya saja kalau kita kurban. Pasti istri yang hatinya, kalau istri jauh hatinya gampang loh. Suami-suami mah tahu, saya tahu juga. Langsung kalau tidur bangun pagi menyembah masing-masing. Bagaimana mungkin menyembah masing-masing bisa didengar Tuhan doa seperti ini? Menyembah. Tapi karena kurban, satu kurban untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Yang pertama dihapuskan, yang kedua ditegakkan. Kasih Tuhan, kasih sesama. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit. Haleluya. Jadilah korbannya. Jangan mengorbankan orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bangkit. Haleluya. Kami banyak kekurangan, teramat lebih hamba-Mu ini Tuhan. Istri kami yang masih jauh Tuhan, tolong. Suami kami yang jauh, anak kami yang jauh Tuhan. Tolong kami. Jemaat kami Tuhan. Mari kita angkat. Kalau hafal Pak Markus, tolong dulu saya dibantu pakai mic. Hanya satu, oleh satu korban. Kalau hafal tolonglah saya. Saya banyak kurang hafal. Tapi saya suka cinta pesaluk. Tolong. Haleluya. Yang hafal tundukkan kepala. Hamba Tuhan yang hafal tolong. Hanya satu korban, Dia telah menyempurnakan untuk selamanya. Berkaya disucikannya. Renungkan firman. Satu korban, ya sudah menyempurnakan. Haleluya. Untuk selamanya. Berkaya disucikannya. Sudah hafal Pak Markus? Ya sudah, yang mengerti, yang hafal singer. Dikala mengerti
arti hidup dan perusahaan yang dikerjakan Tuhan. Dari atas satu kali lagi. Hidup ini tak berarti jikalau tak mengerti arti nilai ketebusan yang dikerjakan Tuhan. Hanya oleh satu korban dia sempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang disucikan. Perlahan-lahan musik dulu perlahan-lahan. Kita semua tunduk kepala. Kita renungkan dulu firman Tuhan. Apakah saya dan saudara mau jadi korban? Untuk menegakkan yang kedua, hapuskan yang pertama. Siapa yang mau jadi korban? Angkat dua tangan, berseru. Mari kita angkat pujian kembali. Kor. Ayo, yang mau jadi korban. Hanya oleh satu korban. Amin. Yang mau jadi korban, angkat dua tangan. Yang dahulu suka mengorbankan, minta ampun. Supaya yang jauh menjadi dekat. Disucikannya hanya oleh sekali lagi. Amin. Oleh satu korban yang sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Dia telah disucikannya. Semua menyembah Tuhan. Haleluya. Yang mau jadi korban untuk menegakkan yang kedua. Istri yang masih jauh, suami yang masih jauh, anak yang masih jauh, supaya dekat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mau jadi korban untuk menegakkan yang kedua, menghapus yang pertama. Haleluya. Yang dahulu jauh menjadi dekat, sedekat darah salib Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sore ini, siang ini, apabila ada di antara kita masih jauh, istri jauh dari suami, suami masih jauh kepada istri, diberi kesempatan boleh tersungkur di kaki salib Tuhan. Yang mau dekat
pujian ini. Hanya oleh sang korban yang sudah menyempurnakan. Yang mau mendekat di bawah kaki salib, silakan. Berkali-kali. 2 kali lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tunggir. Asal Pak beribadah doa takkan suami-suami mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Orang tua yang rindu supaya anak-anaknya beribadah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ada kesempatan di jalan kita roh tujuh sedang jemaat roh mari. Kalau masih roh asal roh kanan Tuhan itu akan duduk kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan gengsi, jangan timah-timah harga diri. Roh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita harus korban seperti Yesus korban diri, keselamatan keluarga, keselamatan suami, keselamatan anak tua, keselamatan anak suami. Haleluya, 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 haleluya. Nanti Bapak Pendeta Sitowan untuk berdoa bagi seluruh jemaat yang datang beribadah. Mari Mas Sitowan berdoa untuk seluruh jemaat yang datang beribadah. Haleluya. Yang lain dengan dipuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 kami itu supaya satu umatmu, lekang suami istri, orang tua dan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Korban Kristus yang mendekatkan kami yang jauh untuk didekatkan Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Orang tua dan anak-anak sidang jemaat dan hamba Tuhan bersama-sama menyembah Engkau, memuliakan Engkau, melihat pekerjaan-Mu yang begitu luas Tuhan. Satukanlah ketaatan kami, anak-anak kami dari yang tersuruh sampai yang terbungsu, dari orang tua sampai ke orang kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau tahu apa yang menjadi kehidupan kami, anak-anak yang datang di depan ini Tuhan. Oh, kami rindu supaya kami diselamatkan oleh Tuhan, keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan, para suami-suami diselamatkan oleh Tuhan, orang tua dan anak diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah seruan kami, dengarlah permohonan kami Tuhan. Oh, terima kasih. Betapapun kekurangan kami, betapapun kesalahan kami, Engkau telah menderita di bukit Kalvari. Darah salib sudah tercurah untuk kami, untuk semua orang tua, anak-anak yang sudah berkeluarga menikah maupun yang belum Tuhan. Semuanya ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah semua kami, selamatkanlah orang tua, selamatkanlah para semua keluarga kami. Tidak seorang pun yang terluput, yang terlewat Tuhan. Terima kasih berkali lihat mereka Tuhan belum datang beribadah kepada Tuhan, belum bersama dengan kami untuk merendahkan hati kepada Tuhan, untuk menghargai firman-Mu Tuhan yang menyucikan mengatasi kehidupan kami. Dengarlah doa seluruh kami, bahkan doa hamba-Mu Tuhan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, tawaran Tuhan kepada kami, secara khusus jemaat-Mu yang sedikit ini Tuhan. Tuhan tidak melihat keberadaan kami, tapi Tuhan melihat isi hati kami. Tuhan melihat kerinduan hati kami.
bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang jauh dari paropo Tuhan, bahkan dari luar daerah itu juga Engkau melihat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus juga istri, bahkan juga anak kami yang tersuruh sampai terusuk, yang sudah menikah maupun yang belum, kami bertanya kepada Tuhan agar semua mencintai Tuhan, melihat perkara-perkara yang rohani Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu indah dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.